Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua PKBM Mukoyo Ilmu, yang kami hormati narasumber kami, dan juga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berkah rahmah dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam acara ngobrol santai pendidikan seri 3 pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum memulai acara hari ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Monggo Bapak Ibu bisa duduk dengan tegak sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya. Satu, dua, tiga. Tanah tumpah darahku. Tanahlah aku berdiri jadi ibu Indonesia kebangsaanku dan tanah air. Bersatu. Syariah merdeka. Merdeka. Terima kasih. Mohon maaf, ini tadi lagunya kita bernyanyi sendiri-sendiri. Mohon maaf. Oke, baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengawali acara hari ini, marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua PKBM Mukoyo Ilmu kepada Bapak Eruslan Wahyutomo. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, di mana kita bisa berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita sampaikan kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, di mana kita tunggu syafaatnya di hari akhir. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang terhormat dari Mbak Yunita, Mbak Cocom, rekan dan kolega saya di menimba ilmu di UM. Di sini ada Mas Ofri juga selain itu, dan banyak pegiat-pegiat pendidikan dari PKBM non formal maupun formal, dan dari influencer yang lain ini, youtuber saya lihat di grup banyak dari Jawa Barat, terus kemudian dari luar Jawa, sungguh-sungguh banyak peminat dan
kita nanti simak juga tuturan paparan dari Mbak Yunita. Kita tahu di era pandemi ini, apalagi di pendidikan sangat membutuhkan di informasi teknologi ini. Jadi di istilahnya bukan lagi blended learning ya, tapi hybrid learning. Jadi sudah memanfaatkan teknologi informasi khususnya YouTube, okay, di mana kita sebenarnya di dunia pendidikan itu sangat apa gitu, dengan YouTube itu sangat, kalau mengerahkan massa saja, wah, dunia pendidikan itu banyak dari wali murid nanti yang melihat tugas-tugas putra-putrinya, terus kemudian dari siswa, dari warga belajar yang kalau hanya untuk apa gitu, subscriber dan jam tayang, insya Allah kalau dunia pendidikan itu sangat mumpuni lah nanti kalau kita bicara dengan per YouTubean ini. Tapi bagaimana tips and triknya? Nah, nanti bisa dikupas di Mbak Cocom ini, Mbak Yunita ini. Ini saya lihat di reelnya, di Instagramnya maupun di status WA-nya tadi sudah 4 juta berapa itu? 46 juta view atau menit, saya lupa tadi. Di sana tadi, ternyata cari punya saya saja, maksudnya di punyanya lembaga, ya, punyanya lembaga saja masih puluhan jam tayang dan beberapa subscriber. Mbak Yunita ini sudah jutaan jam tayang dan subscribernya juga banyak. Jadi nanti kita lihat berbagi tipsnya ya, tips and triknya bagaimana untuk menjadi YouTuber atau influencer atau konten kreator yang di saat ini dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Selain di dunia pendidikan, juga di masyarakat juga kita membutuhkan tentang konten kreator ini. Seperti apa sih konten kreator itu? Apalagi di saat Society 5.0 ini gitu. Di samping revolusi industri 4.0 juga ada Society 5.0 di mana ada kemampuan 4C ya, kreatif, terus kemudian critical thinking, berpikir kritis, terus kemudian ada kolaborasi nggih, tidak zamannya lagi persaingan, tidak, tapi kolaborasi, terus kemudian ada C yang terakhir itu kreatif, critical thinking, kolaborasi, sama C yang satu lagi apa? Lupa saya. Nanti bisa dilihat di Google nggih. Ada kemampuan 4C. Jadi selain critical berpikir kritis, ada kreatif, ada kolaboratif. Oh, komunikasi, betul. 1C yang terakhir yaitu komunikasi. Jadi kita saat ini diperlukan atau dibutuhkan untuk berkomunikasi secara baik, secara sopan santun dan lain sebagainya. Sehingga tidak hanya menjadi saat ini saring sebelum sharing. Jadi disaring dulu sebelum kita men-sharing, okay? Seperti itu. Jadi di pendidikan non formal saya tak share screen sebentar saja, Mbak Yunita, okay? Ini sebentar. Okay. Terlihat ya. Ini adalah ini adalah channel YouTube di lembaga kami. Jadi di channel YouTube di lembaga kami kemarin dipromosikan oleh Mbak Cocom itu langsung drastis. Ini sebenarnya 100 lebih karena katanya Mbak Cocom ini disembunyikan oleh YouTube ya. Ini sebenarnya 100 lebih ini. Kemarin 72 turun 69. Jadi turun lagi. Ini sebenarnya 100 lebih kemarin. Itu kita di 40 berapa atau 50 berapa gitu. Wah, itu sangat sulit mencari subscriber, apalagi dipromosikan oleh Mbak Yunita ya, jadi 100 lebih, ini sangat luar biasa. Ini yang channel-channel yang untuk dunia pendidikan yang apa gitu, dunia kelas 2 ini, bukan kelas A ini, kelas ya masih berkembang lah. Jadi sekarang digitalisasi dunia pendidikan sangat penting menurut saya gitu. Jadi selain berpromosi, kita juga mengabarkan kegiatan kita seperti apa saja, seperti itu. Oke. Selain itu, nah di sini ada webnya lembaga. Di sini juga ada pembelajaran.
Di samping ada pembelajaran juga ada pendaftaran online dan ada blognya. Blognya ini untuk mengabarkan lagi kegiatan kita apa saja di sana. Contohnya di sini saya perlihatkan di pembelajaran di sini sudah ada kelas virtual, setara daring. Kurang kecil ya? Nah, kurang kecil. Ada setara daring. Terus kemudian ada e-modul. Jadi nanti bisa diklik dari rumah, dari mana saja, kapan saja dan di mana saja. Bisa diklik. Selain itu juga ada satu lagi di pendaftaran online. Jadi di sini bisa langsung mengklik pendaftaran online. Jadi tidak usah lagi datang ke sekolah, mengisi dari rumah, mendaftar, terus nanti bukti fisiknya nanti bisa dikirimkan pada saat tatap muka maupun dikirimkan melalui via pos paket dan lain sebagainya. Mungkin itu saja dari saya. Nanti dari Mbak Cocom kita pelajari, kita serap ilmunya, bagaimana menjadi content creator yang baik, terus kemudian search engine optimization ya, dari kita ngetik di search engine itu kata kuncinya apa saja, nanti bisa dijelaskan dari Mbak Cocom. Nanti saya lihat sekilas-sekilas tadi, ini sangat baik sekali materi-materi yang akan diberikan Mbak Cocom. Ini kalau kita tidak disempatkan oleh Mbak Cocom ini, sangat rugi kita. Ini sudah beruntung mendatangkan Mbak Cocom mau berbagi ilmunya yang kalau diukur dengan diukur dengan materi ini kan, ini alhamdulillah ini Mbak Cocom sudah datang, sudah memberikan materi dengan kita. Mungkin itu saja. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyu. Ini langsung ya Pak ya. Kita langsung saja. Sebelum kita mulai, mungkin saya bisa memperkenalkan diri dulu, memperkenalkan narasumber kita yang luar biasa ini. Kalau dari pertama saya bingung nih, kok namanya Mbak Cocom, saya bingung dari mana ini Mbak Cocomnya. Ternyata nama lengkapnya itu adalah Yunita Komisia Firdausi. Oh, ternyata Mbak Cocomnya itu dari nama tengahnya. Mbak Cocom ini lahirnya di Pamekasan, tanggal 6 Juni 1996. Cocom statusnya masih single ya Mbak ya? Single lillah. Mungkin nanti ada yang mau daftar gitu Mbak. Mbak Cocom ini adalah lulusan dari S2 Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Malang. Alamat rumahnya di Magetan. Mungkin ada yang mau catat nomor HP-nya, boleh diumumkan ini, Mbak Cocom? Monggo. Di WA juga ada di grup itu. Oke. Kalau nomornya 082-332-883-646. Pasti kalau kita WA pasti dibalas dengan Mbak Cocom, karena Mbak Cocom luar biasa. Untuk media sosialnya ada IG-nya, bisa dicari di Yunita Komisia, dan di YouTube-nya Cocom CF. CF itu apa Mbak kalau boleh tahu? Komisia Firdausi. Oke. Oke. Pendidikannya SD dan SMP-nya di Magetan, SMA-nya di Madiun, S1-nya Pendidikan Luar Sekolah di Universitas Negeri Malang, berlanjut ke S2 juga Pendidikan Luar Sekolah di Universitas Negeri Malang. Pengalaman organisasinya luar biasa. Ikatan Pelajar Muhammadiyah sebagai ketuanya, OSIS, Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, UM. Untuk penelitiannya itu tentang yang pertama ini untuk skripsinya yaitu strategi penumbuhan partisipasi orang tua pada program parenting education di TK Negeri Pembina Kecamatan Magetan. Untuk S2-nya, tesisnya yaitu pendidikan informal keluarga petani
dalam pewarisan budaya bercocok tanam pada anak di desa Ngadas. Ini dekat rumah saya ini, Pak Jojong. Oh, di dekat Ngadas sana. Saya di Tumpang lah. Oh, Tumpang. Loh, di Ya. Malang ini. Ya, Oh, ya. pengalamannya, pematerinya di mana-mana nih. Ada kuliah tamu, ada webinar, ada podcast, podcast, YouTube, marketing online, ada parenting, luar biasa, sangat banyak sekali. Ini juga ada pengalaman bekerjanya, ini yang saya tertarik ini ya. Yang pertama yaitu mengajar di Pos PAUD Anggrek di Kota Malang tahun 2017. Bekerja di TPA Magetan sampai sekarang, 2018 sampai sekarang. Usaha minuman, ini saya pengen tahu usaha minumannya nanti apa. Ada usaha bunga, nah ini apakah bunga asli, bunga palsu, atau bunga bank, nanti bisa tanya ya Mbak. Ada yang terakhir yaitu konten kreator. Sekarang pengalaman mengajarnya juga menjadi asisten dosen di Universitas Negeri Malang. Luar biasa, banyak sekali. Itulah sedikit cuplikan dari identitas dan pengalaman sekaligus pendidikan dari Mbak Yunita atau Mbak Jojong. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ikuti acara ngobras santai sesi 3. Bagaimanakah menjadi YouTuber yang profesional yang bisa mendatangkan pundi-pundi yang luar biasa. Mungkin nanti bisa dipandu sama Pak Wahyu ya, Pak Wahyu ya. Siap, Karena siap. ada tugas negara di samping ngomong. Monggo. Langsung saja Mbak Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ruslan, ini saya nggak bisa share screen. Pak Ruslan, ini dengar nggak? Saya bilang apa? Oh ya, oke. Dengar, siap, monggo. Oke, saya mulai ya. Ini boleh saya mulai ya Pak ya? Siap Mbak, langsung sepenuhnya milik Mbak Yunita. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Selamat siang semuanya. Wah, ini luar biasa. Ada 42 partisipan ya. Ada 42 peserta. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ruslan Wahyu Tomo sebagai Ketua PKBM Ngupaya Ilmu. Di sini Pak Wahyu itu dulu juga satu kelas saya ya, teman satu kelas saya waktu S2 ini kebetulan. Saya tuh kaget, wah teman-teman saya ini hebat-hebat sekali, udah punya PKBM ya kan, kepala sekolah, penilai, pengawas tuh ya Allah. Saya baru lulus ya waktu itu. Baru lulus S1, teman-teman saya udah luar biasa sekali. Sini banyak sekali, ada dari PKBM Bina Makmur, ada Pak Rohib. Wah, ini ada luar biasa, ada Mas Afif, ada Bu Ika, dan lain-lainnya ya. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Dan warga belajar juga Mbak Jojong. Oh, warga belajar dari PKBM ya, PKBM dari Ngupaya Ilmu. Mana ini? Saya pengen dengar suaranya ini. Mana? Ada Mbak Joli ada tadi. Ayo Mbak Joli. Tadi saya lihat itu ada Joli gitu. Halo Mbak Joli. Aduh cantik sekali. Halo. Hai. Ini ada nggak yang dari subscriber saya ini? Juga subscriber saya ada nggak nih? Tadi saya banyak ini. Halo Lulu. Dari mana nih Lulu nih? Dari Jakarta. Tapi asli Jawa, Brebes. Oh gitu, Brebes. Oke, terima kasih semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu dan tidak bisa saya sebutkan, tidak bisa saya sapa ya, nggak bisa saya sapa satu-satu. Oke, langsung saja ya. Oke, ini ada ini titis ya dari tadi ya. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, di sini saya bakal sharing aja ya, saya bukan menggurui, tapi saya sharing aja pengalaman-pengalaman saya bekerja di bidang content creator ini ya. Jadi ini saya mengambil tema tentang how to be a great content creator.
Jadi bagaimana cara kita untuk menjadi seorang content creator yang sangat luar biasa gitu ya, yang baik gitu ya, yang baik. Nah, ini adalah next Pak Ruslan. Wah, itu ada siapa ini? Next. Oke, di sini saya mau tanya, ada yang tahu nggak konten? Oh, sudah ada tulisannya ya. Konten kreator. Siapa yang pernah dengar namanya konten kreator? Ada yang tahu nggak konten kreator itu apa? Ayo, siapa? Pernah dengar nggak? Pernah dengar gitu aja nggak? Pernah nggak? Konten kreator itu kerjanya apa? Konten kreator. Pernah. Pernah ya, pernah. Apa itu konten kreator? Tahu nggak? Yang membuat konten mungkin, Mbak. Ya, membuat konten. Ya, bener. Bener, nggak ada yang salah. Bener, sip, bagus. Jadi emang bener bahwasanya konten kreator emang membuat konten, membuat materi ya. Jadi konten kreator itu adalah orang-orang yang membuat materi ataupun konten yang memiliki nilai edukasi dan hiburan. Melalui apa? Melalui platform sosmed, ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube dan lain-lain. Nah, itu yang teman-teman ketahui. Terus jadi gini, konten kreator itu setiap orang yang membuat video ataupun membuat konten ya, itu berupa edukasi atau hiburan itu semuanya konten kreator. Semuanya konten kreator. Jadi teman-teman misalnya upload video terus dibagikan ke link sosmed, Instagram, YouTube. Nah, itu teman-teman disebut konten kreator gitu. Belum tentu konten kreator itu yang subscribernya banyak, followersnya banyak tuh enggak. Jadi semua yang men-share materi, konten yang memiliki nilai edukasi dan hiburan itu namanya konten kreator. Cuma ini nanti bedanya dikembangkan atau enggaknya gitu ya. Oke, paham ya untuk konten kreator ya? Paham nggak? Apa belas? Belas atau paham? Paham. Paham, Mbak, Oke. paham. Oke, next. Nah, sebelum kita masuk tuh ya YouTube, teman-teman pasti udah tahu banget ya YouTube itu apa gitu kan. Kayak di setiap HP sekarang tuh pasti ada namanya YouTube tuh pasti ada selalu itu, nggak mungkin nggak ada sekarang. Kita beli HP baru pasti ada YouTube ya kan. Nggak usah kita download ke Play Store udah langsung ada itu biasanya. Jadi YouTube itu sosial media yang isinya apa? Isinya itu postingan berupa video. Nah, video yang diakses dimanapun pada jaringan internet. Kalau nggak ada jaringan internet bisa nggak? Bisa, asalkan di-download dulu. Jadi tetap semuanya harus ada jaringan internet. Nah, ini sebelum saya masuk ke dalam gimana cara-caranya saya untuk mengembangkan YouTube ya, saya kasih tahu ini sekilas tentang YouTube dulu. Biar teman-teman tahu nggak cuma, oh YouTube ini gitu aja ya. Oke, next Pak Ruslan. Nah, ini kalau misalnya kita lihat dari sejarahnya kita panjang ya. Jadi saya cuma sedikit aja menjelaskan ini bahwasanya ini buat apa? Buat pembuka aja ya. Nah, sejarahnya dulu YouTube itu dibuat pada tahun 2005, teman-teman ya. Itu oleh apa? Oleh tiga sahabat, tiga kawan namanya Steve Chen, Kate Hurley dan Jawed Karim. Nah, ini saya nggak tahu umurnya ada berapa ya. Yang penting ini tiga ini. Terus kemudian itu awalnya cuma tujuan untuk berbagi video aja gitu, nggak yang terus jadi seperti besar seperti ini, nggak gitu. Nah, awalnya itu didana oleh dua investor ya dari Sequoia Capital itu sebesar 11,5 juta. Next. Nah, terus November 2016 Google ya, Mbah Google-nya kita itu sekarang yang di mana-mana Google itu membeli YouTube dengan harga 1,6 US dollar ya, 1,6 miliar US dollar. Wah, luar biasa banget. Jadi sekarang YouTube itu adalah anak perusahaan dari Google. Jadi kalau misalnya teman-teman dapat uang, dapat gaji dari YouTube, itu masuknya ke dikirimnya dari Google. Makanya ada Google AdSense gitu. Teman-teman kalau misalnya mendapatkan gaji itu dari Google AdSense, bukan dari YouTube cuma dari Google AdSense gitu ya. Jadi sekarang YouTube itu adalah anak perusahaan dari Google. Terus YouTube itu teman-teman ya, durasinya bebas, nggak harus kayak ada minimal maksimalnya gitu, nggak ada di situ. Teman-teman mau bikin satu hari 24 jam video silahkan kalau muat ya, kalau muat itunya videonya ukurannya ya, minimal
1 menit, 1 menit, nggak ada minimalnya ya. Teman-teman 0,5 detik aja boleh, cuma ya jangan 5 detik juga ya. Sekarang ada video short yang terbaru itu. Teman-teman kalau mempelajari video short tuh luar biasa banget. Kalau misalnya teman-teman video shortnya itu berkembang, itu nanti dapat kalau nggak salah 1,3 juta kalau nggak salah. 1,3 juta, ada yang sampai $100 tergantung nanti. Jadi video short itu teman-teman jangan sepelekan video short YouTube itu ya. Kalau teman-teman punya video YouTube berdurasi pendek 2 menit, 1 menit, silahkan 1 menit ya, 1 menit silahkan aja ke YouTube short. Kalau misalnya panjang lebih dari 1 menit, yaitu nanti masuk ke YouTube. Ya, gitu. Terus selain itu YouTube itu bisa mendapatkan penghasilan. Nah, ini yang banyak dicari. Kenapa orang-orang tuh banyak sekali yang DM saya yang pengen tahu, pengen YouTube-nya berkembang itu karena ini. Ini utama ini. Saya yakin ini utama. Ya enggak? Ya Pak ya? Coba mana suaranya ini? Ya Pak ya ini? Ya benar. Ya benar ya. Gak apa-apa, jujur. Saya dulu juga gitu. Memang kayak gitu ya. Apa gunanya kita nyari 1000 subscriber 4000 jam tayang ya kalau nggak ini gara-gara ini loh mendapatkan penghasilan. Saya juga itu dulu. Oke, next. Oke, nah ini teman-teman kenapa sih kok milih YouTube tuh kenapa gitu? Ini bisa dilihat teman-teman. Ini adalah media sosial yang digunakan oleh orang-orang Indonesia. Yang pertama kali itu adalah YouTube. Itu ada 93,8 kalau nggak salah. 93,8% pengguna media sosial terbanyak itu adalah YouTube. Itu termasuk anak-anak. Anak-anak juga banyak banget itu yang gunakan itu. Sekarang anak nangis udah, ayo nonton HP, udah selesai. Kan enak sekarang itu. Yang kedua adalah WhatsApp. Nah, di bawahnya YouTube itu WhatsApp. Itu 87,2. Lupa, nggak kelihatan. Pokoknya itu. Kemudian Instagram, kemudian Facebook. Itu keempat itu benar-benar media sosial yang sangat luar biasa. Luar biasa apa ya? Luar biasa untuk mendapatkan apa kalau nggak salah penghasilan ya. Saya mendapatkan tuh dari semua itu, nggak cuma YouTube aja. WhatsApp, Instagram, Facebook. Cuma Facebook aku sekarang udah jarang. Bisa semua itu didapatkan semua. Asal kita itu apa? Kita bisa mempergunakan media sosial kita dengan baik. Nggak cuma buat apa? Komen di lambe turah. Apa sih ini yang suka komen lambe turah ini? Nah, itu ya. Jadi bisa digunakan itu. Makanya kenapa sekarang YouTube itu masih berada di posisi tertinggi, media sosial tertinggi. Karena memang banyak pengguna YouTube di situ. Oke, next. Nah, ini cara membuat channel YouTube. Teman-teman pasti udah tahu ya. Yang pertama, harus membuat email dulu. Kalau nggak punya email, pasti nggak bakal bisa. Kalau bisa nih teman-teman, saya pengalaman saya ya. Kalau bisa email YouTube sama email pribadi itu disendirikan. Karena saya pengalaman ini, channel saya yang ini tuh pakai YouTube pakai email pribadi gitu. Nggak enak ternyata. Tapi udah terlanjur besar kan ini, jadi saya ya udahlah nggak apa-apa gitu. Nggak enak. Jadi usahakan pakai channel lain, pakai email lain gitu, biar nggak tercampur. Nanti kalau udah gede nih teman-teman, udah gede ya. Ini pengalaman saya kalau channelnya teman-teman udah gede, terus punya admin, punya pengeditor, nggak enak. Emailnya tercampur jadinya. Enaknya nanti buat email sendiri, khusus YouTube, khusus Instagram, gitu-gitu sendiri aja. Ini saran saya ya, menurut pengalaman saya. Jadi kalau ketika email pribadi sama campur itu, nanti ya masalah pribadi saya pun juga ada muncul. Saya ambil uang itu, ada muncul nanti di admin saya itu. Saya ambil uang, notif saya IG, muncul itu ada itu semua. Makanya jangan campur email YouTube sama email pribadi, saran saya. Terus kemudian register, login ke YouTube, pasti ini teman-teman udah bisa caranya, udah banyak sekali tutorial. Nah, yang terakhir adalah upload video. Upload video itu wajib. Kalau teman-teman ingin menjadi seorang content creator, harus upload video. Gimana kalau teman-teman nggak upload video? Ya jangan jadi content creator gitu. Buat apa gitu ya kan. Oke, next. Nah, ini aplikasi yang wajib dimiliki untuk menjadi seorang content creator ataupun YouTuber. Nah, ini saya lebih ke HP karena saya ini penggunanya HP
Saya nggak pakai laptop di sini. Jadi pure, saya ini pure nggak pakai laptop. Saya pure pakai HP ya. Dari mulai awal saya membuat itu HP semua. Kalau teman-teman pengen tahu aplikasi yang saya gunakan ya ini tuh Google Chrome. Kenapa kok Google Chrome? Google Chrome itu tempatnya kita nanti daftar AdSense. Nih dicatat ya. Google Chrome itu tempatnya kita daftar Google AdSense. Google Chrome itu tempatnya kita untuk apa itu namanya? Mengedit apa? YouTube Studio, intinya di YouTube Studio yang di Google Chrome. Jadi teman-teman harus download Google Chrome, ini wajib banget. Kita juga di Google Chrome bisa download music misalnya. Nah, di Google Chrome itu kita juga bisa download music yang dari YouTube Studio. YouTube Studio itu ya. Jadi banyak, teman-teman harus download Google Chrome ini. Ini dicatat ya, Google Chrome wajib. Kemudian yang kedua adalah YouTube Studio. YouTube Studio ini adalah YouTube Studio yang aplikasi di Play Store. Beda sama di Google Chrome. Sama sih, cuma ini yang aplikasi. Nah, ini saya kenapa kok ini wajib teman-teman di YouTube Studio ini bisa tahu kayak perkembangan channel teman-teman tuh gimana gitu. Di situ di YouTube Studio itu. Nah, gitu ya. Terus ada TubeBuddy. Apa sih Mbak TubeBuddy itu? TubeBuddy itu penting loh. TubeBuddy itu kita bisa tahu perkembangan channel kita juga, dan kita juga bisa tahu apa itu ketika kita membuat kata kunci ya, kata kunci, kita membuat judul, kita membuat deskripsi, membuat tagar, itu kita bisa tahu kata kunci mana yang itu tuh benar-benar tinggi gitu. Jadi gini, ketika orang mencari ini, misalnya nih, mencari cara membuat donat ya, cara membuat donat. Itu nanti ketika kita cari di TubeBuddy, cara membuat donat itu bakal muncul. Oh ini loh, cara mencari donat itu yang cari banyak loh. Yang cari itu ada berapa persen gitu. Terus kemudian, oh berarti ini tinggi nih. Wah ini kesempatan video kita muncul banyak nih gitu. Itu gunanya TubeBuddy. TubeBuddy itu gunanya bisa tahu berapa sih, apa namanya, ya jelasinnya, berapa sih yang cari tentang tema itu gitu tuh. Penting banget TubeBuddy. Di situ kita bakal tahu, oh ini cara membuat donat dengan dipukulin, misalnya dipukulin. Oh ternyata ini dikit yang cari, nggak usah aja gitu, bisa jadi ya. Itu TubeBuddy. Jadi teman-teman wajib download TubeBuddy. Saya ini penting banget loh ini. Saya kalau nggak ada TubeBuddy ini nggak bisa naruh kata-kata kunci. Jadi nanti yang nonton viewer saya dikit. Nah, itu saya TubeBuddy itu rahasia saya juga untuk viewersnya banyak, itu yang di TubeBuddy itu. Dan saya di TubeBuddy itu juga akhirnya apa? Jadi rekomendasi YouTube. Jadi rekomendasi, kemudian jadi ketika kita mencari, muncul di beranda gitu intinya TubeBuddy itu. Teman-teman download aja sekarang. Kalau belum punya. Udah punya belum TubeBuddy nih? Udah punya belum? Belum. Belum. Oke, belum ya. Download sekarang. Download sekarang. Sebenarnya udah saya kasih tahu di video-video saya ya. Jadi TubeBuddy download sekarang. Terus ada yang namanya, terus ini adalah di bawah ini adalah aplikasi-aplikasi edit video. Ini kenapa saya menyarankan edit video itu yang KineMaster sama CapCut ya yang saya gunakan ini. Kalau Pixellab itu sama PixArt tuh buat ngedit gambar. Nah, KineMaster ini yang saya sering banget saya gunakan adalah KineMaster. Nah, ini KineMasternya tuh Pro, yang saya Pro. Kalau kita download di YouTube, di Play Store, KineMaster itu apa itu namanya? Nggak gratis, bayar. Nah, karena saya itu orangnya ya, agak-agak pelit ya, nggak pelit sih, hemat ya Beb, hemat. Karena hemat ya, jadi saya nggak bayar tapi dapat Pro, saya download di Google itu. Nah, ini Google Chrome, saya tulis aja KineMaster Pro. Itu saya nge-crack namanya, nge-crack ya. Nge-crack gitu saya. Jadi langsung download KineMaster Pro. Apa sih bedanya yang bayar sama enggak gitu kan? Kalau yang Pro itu nanti nggak ada watermarknya. Jadi video kita tuh nggak ada tulisan KineMaster gitu. Jadi full nggak ada tulisan KineMasternya buat watermark itu. Terus itu ya KineMaster. Kenapa saya kok suka banget sama KineMaster? Karena di situ kita bisa berlayer-layer. Edit videonya tuh bisa berlayer-layer. Kemudian kita bisa mengatur apa itu namanya? Mengatur size-nya kita, size untuk video kita. Terus kemudian kita bisa green screen ya, green screen.
Saya senang, intinya KineMaster tuh bagus untuk edit video YouTube saya. Kemudian ada CapCut. Nah, CapCut ini saya baru-baru aja nih CapCut. Nah, saya baru-baru aja CapCut karena apa? Karena ini kok bagus gitu. CapCut kok bisa mempercantik diri saya sendiri gitu kan. Saya kok cantik gitu kan pakai CapCut itu. Jadi CapCut itu bisa mengedit kita, mengedit yang saya sukain itu tuh bisa mengedit cahaya-cahaya kita gitu. Banyak filter di situ. Saya suka CapCut itu. Ketika saya membutuhkan apa ya, video yang cahayanya tuh yang terang, saya edit pakai CapCut ini. Bagus nanti jadinya, bener beda gitu. Jadi kayak warnanya ketika videonya tuh warnanya hijau biasa gitu, hijau puyeh ya, kalau bahasa Jawa puyeh gitu, nanti jadi ngejreng gitu gara-gara CapCut itu. Saya sering pakai itu. Terus misalnya saya ini lagi ada jerawat gitu ya, pakai CapCut edit bisa itu. Makanya saya suka CapCut itu. Nanti setelah CapCut saya pindah ke KineMaster buat memperkecil size. Itu saya biasanya ya. Agak ribet memang kalau misalnya kita ngedit itu. Makanya ini kunci itu edit tuh bener-bener males banget saya dulu. Terus ini juga ada Pixel Lab sama PixArt. Pixel Lab sama PixArt tuh gunanya apa sih, Kak? Apa sih, Mbak? Pixel Lab sama PixArt itu untuk mengedit thumbnail. Tahu thumbnail nggak? Ada. Siapa yang belum tahu thumbnail? Thumbnail tahu nggak? Jadi thumbnail itu adalah apa? Adalah covernya dari YouTube. Kalau thumbnailnya bagus, ini kunci ya. Kalau thumbnailnya bagus, nanti insya Allah nanti yang nonton juga banyak. Biasanya gitu. Oke, next Pak. Itu yang teman-teman wajib itu. Yang di-download. Nah ini, langkah-langkah membuat video YouTube buat teman-teman yang masih bingung. Gimana sih Mbak caranya kita untuk membuat YouTube gitu ya. Gimana yang masih bingung sekarang ya? Siapa di sini yang masih bingung yang belum punya YouTube tapi pengen membuat YouTube? Siapa? Siapa coba? Siapa? Ayo. Saya Mbak. Ayo siapa? Oh, oke, siapa ini namanya? Mbak Ika. Oke, Mbak Ika ya. Ini Mbak Ika dari mana ini? Dari Muncar, PKBM Ngupaya Ilmu. Oh, Ngupaya Ilmu. Wah, ini anak buahnya Pak Ruslan ini. Luar biasa. Ini mau pengen bikin itu ya, pengen bikin YouTube ya? Berkeinginan. Oke. Ini saya sampaikan yang harus Mbak Ika dan teman-teman lainnya lakukan. Pertama, kok misalnya mau bikin YouTube adalah membuat apa? Membuat tema. Oke. Oke, menentukan tema. Tema dulu. Pertama tema. Temanya apa gitu. Yang dimiliki sama diri kalian sendiri itu apa gitu ya. Yang didesain tuh apa gitu, harus tahu emang. Kita namanya apa? Namanya kalau dalam itu apa? Menganalisis diri sendiri gitu ya. Menganalisis tuh tahu diri sendiri tuh apa sih yang didesain sama saya itu apa. Misalnya bisa masak, monggo masak. Sekarang malah gini loh, sekarang malah yang lebih banyak banget itu yang banyak ditonton itu orang-orang itu ya, masak itu masaknya tuh pada kehidupan desa gitu. Itu banyak banget yang nonton. Jadi kayak vlog tentang memasak di desa itu bagus itu nanti. Jadi kayak cuma apa namanya ada api misalnya apa namanya memasak pakai api itu tuh banyak yang nonton malahan yang dulu-dulu apa zaman dulu itu malah banyak yang nonton sekarang ya. Ini saya cuma ngasih tahu yang sekarang banyak ditonton orang-orang itu ya. Jadi pertama menentukan tema. Tema apa sih yang mau digunakan pada channel YouTube itu? Nah, misalnya bingung nih, aduh temanya apa aja, kok aku nggak bisa ya, kok cuma satu tok gitu. Maksimal teman-teman menentukan 3 tema. 3 tema dulu awal. Kenapa kok 3 tema dulu awal? Karena kita bingung. Jadi kita buat yang baru buat channel itu bingung temanya apa bingung. Kita bikin 3 tema dulu, maksimal 3 tema. Kita masukkan misalnya nih, oh aku gini Mbak, aku bisa memasak nih. Silahkan masukkan video tentang memasak. Mbak aku bisa bisa membuat kerajinan. Silahkan membuat kerajinan. Mbak aku bisa ngegame. Silahkan bikin game. Jadi ketiga itu masukkan aja dulu ke channelnya teman-teman. 3 itu. Nah nanti ketika 3 itu udah dimasukkan ke channel teman-teman, nanti dilihat mana sih yang ini banyak ditonton orang-orang gitu kan ya. Oh ternyata dari ketiga tema itu
yang banyak ditonton orang itu adalah konten saya tentang memasak. Nah, jadi oke, mulai sekarang aku fokus memasak itu. Itu teman-teman caranya. Saya dulu juga gitu. Jadi saya masukkan 3 tema dulu pertama, nanti saya analisis dulu. Oh ini yang banyak itu ini. Jadi nanti saya fokus sama ini gitu. Tapi jangan ditinggalkan juga yang lama-lama itu. Teman-teman kalau punya ide lain silahkan. Tapi usahakan satu channel itu adalah 3 tema, maksimal 3 tema. Jangan banyak-banyak. Oke? Itu ya. Itu tema itu penting banget. Makanya saya karena gini teman-teman. Ketika orang melihat channel misalnya video ya, set, oh ini anu nih bagus nih Kak Cocem nih misalnya ya Kak Yunita nih bagus, mau lihat videonya, set, lah, wah ini bagus videonya. Ketika teman-teman pengen, wah ini bagus kan, aku pengen lihat video lainnya lah, dilihatlah itu. Lah kok ternyata videonya campuran, udah males orang-orang. Akhirnya apa nggak subscribe. Nah tapi kalau videonya tuh temanya satu tema ataupun banyak tema di situ dan banyak video di situ, itu bakal subscribe karena apa? Dia butuh ilmunya itu gitu. Jadi ingat ya, tema maksimal 3. Masukkan aja. Kenali diri sendiri, masukkan 3 tema, silahkan itu nanti bikin. Nah setelah ini menentukan tema ya, udah tahu temanya apa gitu, menulis alur video. Udah tahu misalnya temanya nanti memasak. Nah memasak itu banyak, memasak apa gitu, mau masak apa. Ada masak donat, ada masak oseng-oseng tempe, oseng-oseng kangkung, tulis saja. Oh, jadi yang video pertamaku nanti memasak oseng-oseng kangkung, gitu ya misalnya ya, memasak oseng-oseng kangkung. Tulis di dalam, kalau saya ya biasanya, saya tulis itu ide-ide saya di dalam buku. Saya nggak mau pakai HP, karena nanti kalau HP saya lupa, nggak tahu lah, pokoknya saya suka pakai catatan ya. Saya nyatat judul saya itu apa nanti, kemudian alurnya apa. Alurnya gini, misalnya cara memasak kangkung ya, tumis kangkung. Itu nanti di isi videonya itu apa aja, itu teman-teman harus tahu. Isi videonya teman-teman nanti apa aja gitu. Pertama, nanti menjelaskan alat dan bahan. Yang kedua, menjelaskan cara membuat tumis kangkung. Yang ketiga, nanti di video nanti juga bakal ditayangkan tentang hasil tumis kangkungnya itu. Kemudian yang keempat, nanti aku makan tumis kangkungnya itu, direkam. Itu alur video. Setelah teman-teman tahu tema, ya kan, tahu temanya apa, tulis judulnya dan tulis alur videonya itu. Itu yang teman-teman harus ketahui. Memang agak ribet sih ya, kayak ribet, tapi setelah kita jalani nggak sama sekali. Saya pun sekarang gitu ya. Nah, setelah menulis alur video, teman-teman ini harus apa? Mempersiapkan alat dan bahan. Nah, ini yang harus teman-teman emang agak malesin ya, malesin. Saya pun sampai sekarang tuh males banget yang namanya mempersiapkan alat dan bahan tuh males banget. Jujur ya ini ya, males banget. Makanya, aduh paling males nih memang mempersiapkan alat. Tapi mau nggak mau kita harus mempersiapkan alat dan bahan itu. Setelah kita tahu alur videonya, oh bahan-bahannya kangkung itu ini, dibeli di pasar. Nah, dibeli. Alatnya apa aja? Alatnya nanti ada. Terus kemudian mengambil video, edit video, upload video. Next Pak Ruslan, ini saya lupa, ini ada tulisannya ini. Next Pak Ruslan. Next. Nah, saya sampai lupa. Nah ini loh. Ini sudah menemukan tema itu ya, update dengan suatu yang tren, oke. Nah, ini mempersiapkan alat dan bahan ini, itu adalah memanfaatkan alat yang ada. Nggak usah dipaksakan dulu kalau untuk YouTuber pemula. Misalnya, nggak punya ring light, Mbak. Nggak usah ring light dulu, nggak apa-apa. Saya dulu juga belum ring light kok. Mbak, saya nggak punya, Mbak, nggak punya mikrofon gitu. Nggak apa-apa, nggak masalah. Mbak, saya backgroundnya masih tembok, masih nggak punya studio, silahkan. Jadi, manfaatkan alat dan bahan yang ada di sekitar teman-teman. Oke? Siap ya? Oke, selanjutnya ini, oke next Pak. Lah ini alat-alat yang teman-teman wajib ada adalah kamera. Kamera itu wajib ada teman-teman. Kamera tuh nggak cuma kamera yang gede-gede itu ya yang dipakai orang-orang itu enggak. Tapi bisa kamera HP. Saya pun sekarang pakai HP kok. Ya. Pakai HP. Mbak HP-ku Mbak jelek Mbak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa.
Yang penting teman-teman bisa ngedit video tuh udah bagus gitu loh. Saya tuh kameranya yuk nganu kok HP saya tuh juga nggak bagus, maksudnya nggak yang bagus-bagus banget gitu. Saya masih pakai HP-HP zaman dulu itu ya. Sampai sekarang saya masih belum ganti karena saya merasa belum butuh HP ya. Ini masih saya bisa gunakan. Saya pakai HP. Jelek hasilnya, jelek. Nggak bagus ya sebenarnya ya. Tapi kalau saya ngedit itu dengan bagus, hasilnya bagus. HP saya jelek hasilnya. Nah, terus kemudian kalau misalnya udah punya uang nih apa gitu, silahkan pakai kamera-kamera yang bisa lebih bagus lagi gitu. Pakai kamera-kamera lainnya gitu ya. Next. Next ini ada mikrofon. Mikrofon. Ini nggak wajib sih ini ya. Next. Nggak wajib, tapi kalau bisa punya lah. Tapi kalau enggak ya nggak usah dipaksa. Next. Nah, ini yang harus. Ini kalau saya menurut saya harus mau nggak mau teman-teman harus beli. Kalau misalnya nggak punya uang, nabung dulu. Ini tripod. Tripod itu penting banget. Kalau stabilizer silahkan terakhir-terakhir nggak apa-apa. Kalau misalnya teman-teman kontennya tentang vlog, silahkan pakai stabilizer. Kalau enggak, tripod. Tripod ya ini wajib. Karena apa? Kalau kita megang video, megang pakai HP gini gitu, obah gerak-gerak gitu, jelek nanti. Jadi teman-teman harus punya tripod. Ya, di sini siapa yang belum punya tripod? Udah punya tripod belum? Udah nggak? Mana ini? Sudah punya. Oke, bagus, good. Jadi gitu ya, harus pakai tripod. Nah, ini tripod dan lain-lain. Bagus kalau udah punya tripod, berarti memang benar-benar niat banget untuk menjadi seorang content creator. Kalau teman-teman nggak punya tripod itu bukan content creator itu namanya. Oke, next. Lighting. Lighting ini kalau misalnya teman-teman belum punya, silahkan nggak apa-apa ya awal-awal ya. Tapi lebih bagusnya lagi punya lighting. Saya tahu perbedaannya. Kayak ketika kita menggunakan lighting itu bagus banget. Kalau sekarang saya nggak pakai lighting karena saya lagi males untuk mempersiapkan semuanya ya. Jadi nggak pakai lighting ini. Tapi bagus banget ketika pakai lighting dan nggak. Nanti teman-teman bisa bedakan sendiri. Kalau teman-teman udah punya rezeki gitu ya, silahkan beli ring light. Saya beli ring light di di Shopee. Murah banget kok, cuma maksudnya daripada dulu ya, dulu kan sampai jutaan ring light itu, sekarang tuh udah murah. 100 berapa itu saya udah dapet 3 cm itu udah saya pakai sampai sekarang. Sama softbox saya juga udah beli. Oke, next. Alat lainnya, properti-properti itu teman-teman ya, yang tergantung temennya channelnya apa gitu. Misalnya nih, teman-teman ya, misalnya nih, videonya itu tentang kreasi kerajinan tangan ya. Teman-teman kalau usahakan jangan pakai lantai, jangan pakai backgroundnya tuh jangan lantai, nggak estetik ya, nggak kurang bagus gitu. Teman-teman bisa lihat konten-konten kreator yang udah gede-gede tuh pasti dia pakai alasnya tuh entah itu kain, entah itu apa gitu. Ini saya ini pakai kain biasa ini ya. Dulu saya pakai kain biasa. Background masih tembok juga dulu, zaman-zaman dulu. Ini hasil video rekaman itu. Ini kamar saya dulu waktu di kos-kosan tuh ya. Oke, next. Nah, setelah tadi mempersiapkan alat ya, mempersiapkan alat, itu yang perlu teman-teman lakukan untuk menjadi seorang content creator itu adalah mengambil video atau tag video. Ini saya bener-bener kayak yang sering saya juga males di sini ya. Ini saya kok banyak malesnya ini ya. Jadi mengambil video atau tag video itu teman-teman ya, ini yang kuncinya nggak apa-apa, waktu dijadwalkan aja. Misalnya teman-teman misalnya sibuk, aku adanya acara, adanya waktu hari Minggu aja nih Kak, silakan dijadwalkan setiap hari Minggu teman-teman tag video. Itu benar-benar penting banget. Tag video itu kalau teman-teman YouTube-nya nggak ada video, ya gimana kita dapat subscriber dan 4.000 jam tayang gitu. Kalau cuma videonya cuma satu aja, gimana dapatnya gitu. Oke. Setelah itu teman-teman mengambil gambar sesuai planning. Planningnya tadi apa yang sudah ditulis di alur itu apa. Nanti diambil gambarnya sesuai dengan planning. Kemudian ketika teman-teman mengambil video atau tag video, ketika ngomong kayak gini ya, kalau salah ucap, lupa teks, itu wajar banget.
nggak apa-apa, diulangi lagi. Memang biasa banget ya kayak gitu ya. Jadi ketika kita mengambil video atau tag video itu hal yang sangat-sangat harus bersabar. Nah, itu teman-teman harus dikasih tahu, saya kasih tahu ya, karena banyak banget yang kayak tanya ke saya, DM saya, Kak, aku tuh males Kak ngambil video gitu, karena ya emang riuh gitu teman-teman, riuh, ngambil video tuh riuh banget. Saya pun juga seperti itu. Jadi teman-teman kuncinya adalah jangan males. Dah. Oke, next. Nah, setelah teman-teman mengambil video, men-tag video, itu adalah teman-teman mengedit hasil videonya. Di mana? Ini saya yang gunakan tadi itu yang sudah saya jelaskan tadi, KineMaster, Film Orago. Nah, teman-teman kalau misalnya mau cari yang gratisan juga ada Film Orago, ada Viva Video, cuma saya nggak rekomendasi, kurang kalau Viva Video. Kemudian ada CapCut, ada ini apa, Power Director. Itu biasanya kalau biasanya yang dipakai orang-orang itu adalah ada KineMaster sama Film Orago, sama InShoot, tapi saya jarang kalau InShoot. Nah, kalau yang di samping kanan itu ada Premiere Pro dan lain-lain itu adalah pakai laptop ya. Saya nggak pakai laptop. Terus edit hasil video itu juga penting banget teman-teman. Jangan teman-teman itu upload video dengan yang aslinya jelek nanti aslinya. Teman-teman bisa lihat orang-orang yang udah gede-gede channelnya itu pasti diedit dulu sampai punya editor. Nah, itu karena apa? Pertama, ngedit video tuh males banget. Siapa di sini yang edit video males? Ayo, siapa? Siapa nih? Saya tanya Saya. nih. Saya. Sama, saya juga. Ada nyari waktu yang tepat biar nggak males. Sama, bener Mbak. Bener Kak ya, sama. Saya juga nih. Saya tuh punya video banyak tuh. Di HP saya banyak video. Ngeditnya yang males. Maaf Pak Ruslan, saya malah jujur-jujuran nih Pak Ruslan ini ya. Jadi ketahuan saya ini sangat-sangat malas orangnya ya. Saya malas ngedit videonya. Nah, ngedit video tuh karena malasnya apa? Nanti kita mengatur volume, memberi intro, memberi outro, memberi efek, terus kemudian ngepas-ngepasin apa suara. Aduh, ribet intinya kalau edit. Saya ya Allah, semoga ketika saya besar saya punya editor gitu saya tuh. Bener-bener males banget edit video itu. Nah, ini yang teman-teman harus ketika teman-teman niat untuk menjadi seorang content creator, jangan males edit hasil video. Karena apa? Nanti edit videonya males, otomatis nanti teman-teman nggak ada video di YouTube. Orang-orang gimana mau subscribe kalau teman-teman channelnya videonya itu aja gitu. Nggak bakal gitu. Itu salah satu cara saya untuk mendapatkan subscriber 4.000 jam tayang secara alami itu adalah banyak video, banyak upload video. Next. Apa ini? Oh, upload video ya. Nah, setelah itu, setelah teman-teman udah mengedit videonya, udah fix, udah bener, wah ini bagus, langsung aja upload video. Caranya gimana? Masuk ke YouTube Studio, kemudian langsung aja cari file video yang akan diupload, tulis judul, deskripsi, tag, dan memberi thumbnail. Next, ini saya akan jelaskan lagi. Ini juga salah satu kunci subscriber dan 4.000 jam tayang itu banyak. Pak Ruslan ini kalau waktu saya habis bilang loh Pak Ruslan, nanti saya ngoceh aja ini nanti. Pak Ruslan? Los Mbak, los. Los. Nanti malah, wah ini lama banget Mbak Yunita ngoceh gitu. Nah, ini yang ditunggu-tungguin. Nah, ini next Pak Ruslan. Next, tuh tadi apa? Oh, cara mengembangkan channel. Nah, mengembangkan channel tuh gimana sih biar dapat penghasilan? Nanti kalau tanya-tanya berapa penghasilan saya, apa lain-lain, silahkan nanti aja ya. Saya malu juga ini. Nah, terus kemudian cara mengembangkan channel ini kenapa nih kok saya terus monetisasi ini? Saya sampai lupa loh bikin materi. Ini materi saya udah nganu ini. Oh, ini syarat dapat penghasilan ya. Syarat dapat penghasilan tuh harus lolos monetisasi dulu. Sekarang peraturannya itu minimal 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Ada lagi nanti, ada 2 lagi saya lupa. Intinya nanti kalau satunya lagi itu harus bebas apa ya? Bebas dari Copyright. Copyright. Nah, bener sekarang itu copyright. Kalau dulu sekarang malah enak Pak Ruslan. Sekarang enak. Dulu tuh gini,
monetisasi dulu tuh sekarang tuh upload video ketika kita copyright ya. Ketika copyright itu setelah munculnya kita tahu copyright itu setelah kita upload gitu loh. Nggak seneng, nggak enak gitu loh. Jadinya wah udah capek-capek ngupload ternyata copyright gitu, menghapus kita capek. Jadi kita nanti ngedit lagi. Tapi enaknya sekarang itu dari awal kita udah dikasih tahu ini loh, video kalian itu mengandung copyright gitu. Ini yang sering gagal orang-orang itu. Jadi monetisasi ya teman-teman ya. Itu minimal 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Kalau teman-teman udah itu, teman-teman bisa daftar monetisasi. Tapi ada tapinya. Monetisasi itu ada yang diterima dan tidak diterima. Nah, ada capek-capek ngumpulin semuanya nggak diterima itu ada. Ada orang waktu itu DM saya nggak terima monetisasi gara-gara apa coba? Gara-gara videonya itu mengandung hak cipta. Hak ciptanya apa? Dia mengambil cuplikan video dari channel lain. Nah, padahal itu cuma berapa detik? 36 detik. Aku gini, ya Allah 36 detik menghancurkan segalanya kayak gitu. Jadi harus hati-hati di sini. Ya, Kalau kena bisa klaim, teman-teman kena bisa klaim. kena klaim, Pak. Siap. Terus musiknya juga, hati-hati sama musiknya juga. Jangan asal comot di YouTube. Cari di YouTube Studio, ada. Kalau misalnya mau cari, udah tahu belum? Kalau di YouTube Studio itu ada music itu. Udah tahu belum? Udah. Udah ya. Nah, ambil dari situ aja, itu aman. Udah aman copyright di situ. Walaupun saya jujur ya, di musiknya di YouTube Studio tuh ya gitu-gitu aja gitu. Lebih bagus cari di YouTube. Tapi gimana lagi? Mau nggak mau kita harus cari di situ aja biar aman. Hati-hati, ingat hati-hati sama copyright sama cuplikan-cuplikan video. Nah, kunci sekarang menggunakan teknik SEO YouTube. Ada thumbnail, judul, deskripsi. Dan sekarang yang terbaru itu nggak cuma SEO YouTube gitu, yang sekarang YouTube ini dulu, SEO itu dulu. Sekarang itu ada baru yaitu judul sama thumbnail. Ini yang sekarang sama YouTube benar-benar dipantau itu judul sama thumbnail. Kalau tag sekarang itu malah jarang. Tag banyak tapi kalau judul sama thumbnailnya nggak ada kata kunci dan nggak menarik, diempaskan sama YouTube ya. Itu sekarang harus lebih bagus lagi. Teman-teman harus fokus sama thumbnail, sama judul, sama deskripsi. Oke, next. Nah, SEO itu optimization ya. Teman-teman udah tahu search engine optimization. Nah, itu adalah memberikan kata-kata kunci di dalam video kita. Sehingga apa? Sehingga video kita itu akan muncul di beranda atau pencarian YouTube. Misalnya gini, ketika orang mencari PKBM se-Indonesia gitu ya Pak rasanya. PKBM se-Indonesia. Kalau videonya teman-teman itu ada kata kunci, misalnya di deskripsi ataupun di judul ataupun di tagar ada kata kunci PKBM se-Indonesia, itu nanti akan muncul video kita. Seluruh video yang itu ada kata kunci PKBM se-Indonesia itu akan muncul di situ. Jadi aman-aman banget kalau video teman-teman udah bagus tapi nggak ada kata-kata kunci itu. Nah, itu ya. Kata kunci harus digunakan di dalam video YouTube. Next. Lah, langkah-langkah SEO. Ini udah dulu ini. Tapi sekarang juga dibutuhkan juga. Mengisi judul, mengisi deskripsi, dan mengisi tag atau tagar. Itu riset keyword atau kata kunci. Jadi di sini YouTube itu juga ada ilmunya ya, nggak cuma kita mengisi-ngisi itu. Orang-orang yang udah gede-gede kayak Atta Halilintar, kayak Ria Ricis itu juga menggunakan keyword itu, editornya itu, gitu ya. Jadi nggak cuma itu. Next. Cara riset keywordnya melalui apa ini saya ini kok saya kok bingung sini. Jadi cara riset keywordnya teman-teman ya, itu teman-teman bisa gunakan aplikasi YouTube Studio gitu. Terus kemudian nanti teman-teman cara carinya bisa mencari di pencarian YouTube. Sebenarnya udah ada tutorialnya teman-teman, ini cara riset keywordnya ini di video saya ini ya. Terus kemudian bisa melalui Google Chrome, bisa melalui TubeBuddy tadi itu. Makanya download TubeBuddy, download ketiganya itu. Next. Apa ini ya? Coba next Pak, ini saya sampai lupa ini apa. Ini cara mengupload.
Cara upload. Ya itu cara uploadnya gitu ya kalau lewat HP. Next, Pak. Ini teman-teman udah bisa semua ini pasti ini. Oke, next. Nanti ini pasti udah bisa semua next. Nah, stop. Di sini ngupload video harus ditulis title ataupun judul, wajib. Judul pun nggak boleh asal-asalan. Harus ada kata kunci di situ. Ya. Misalnya tadi tentang PKBM se-Indonesia misalnya tadi ya, PKBM se-Indonesia. Masukkan aja kata kunci PKBM se-Indonesia, tapi awal-awalnya boleh ditambahi, wow, luar biasa, PKBM Ngupoyo Ilmu, PKBM se-Indonesia. Pokoknya intinya silakan tambah kata-kata yang menarik, tapi di situ juga ada kata kuncinya, yaitu PKBM se-Indonesia. Cara carinya gimana? Cari-carinya kata kunci melalui YouTube juga bisa. Jadi melalui YouTube tuh gini, teman-teman search aja PKBM se-Indonesia gitu ya, PKBM se-Indonesia. Nanti bakal muncul tulisan PKBM se-Indonesia tuh banyak banget. Nah itu berarti yang atas sendiri itu berarti, oh ini pencarian yang sering digunakan oleh orang-orang ketika mencari di YouTube. Kemudian teman-teman bisa cari di TubeBuddy, kata kuncinya itu, TubeBuddy. Kalau misalnya PKBM se-Indonesia gitu ya, tagnya itu, terus volumenya nanti di TubeBuddy itu ada volumenya tuh, oh ini banyak yang dicari orang gitu, itu ada di TubeBuddy. Oh ini PKBM se-Indonesia ini, kata kunci PKBM se-Indonesia ini sudah banyak cari orang, masukkan di judul gitu ya. Terus jangan lupa isi deskripsi. Sekarang ya yang benar-benar di algoritma YouTube itu ya, yang dinilai itu sekarang dari titelnya, dari judulnya. Nah, kalau tagarnya banyak tapi judulnya enggak, sekarang kurang itu. Jadi sekarang titel, judul. Oke, jangan lupa taruh kata kunci di judul. Kemudian taruh deskripsi. Teman-teman kalau deskripsinya ini dikosongi, eman banget. Jangan sampai dikosongi deskripsi itu. Deskripsi itu tempatnya kata kunci, tempatnya video-video kita itu muncul untuk muncul di beranda YouTube. Jadi deskripsi harus dicatat. Nah, gitu ya. Ada tagarnya juga di deskripsi, tagar. Terus next, Pak Ruslan. Ini yang harus teman-teman diisi. Nggak boleh nggak diisi. Nah, ini adalah tag. Tag saya tuh segini banyaknya ini. Jadi yang saya malesin dari ngupload YouTube itu ya kayak gini loh. Mencatat video, mencari-cari kata kunci, deskripsi itu males banget tuh. Kayak aduh males banget gitu rasanya itu. Nah, ini teman bisa dilihat. Ini saya mengisi deskripsi, tapi di sini itu adalah kata-kata kunci. Nah, ini kan, ini kata-kata kunci ini aslinya. YouTuber plus 1.000 viewers, 5.000 viewers, ini kata kunci semua. Di tag ini nanti juga bisa teman-teman taruh di di YouTube Studio juga ada nanti cara nganu tag gitu ya. Ini yang kanan itu Pak Ruslan, yang kanan. Nah, itu tagarnya tuh saya segitu banyaknya ya. Tapi sekarang itu tagar ini udah sedikit persenannya. Yang perlu teman-teman ketahui sudah dikit. Jadi yang lebih banyak itu adalah di judul dan deskripsi. Selanjutnya adalah thumbnail. Thumbnail itu yang seperti itu loh, yang covernya video. Nah, covernya itu ya, itu juga dinilai. Next. Wah, ini udah selesai nih. Intinya memang ini bener loh ini. Ini nggak cuma omong kosong ya, berdoa. Ketika teman-teman ingin menjadi seorang content creator yang berkembang channelnya, berdoa. Ini berdoa tuh luar biasa loh ya. Saya selalu berdoa. Ya Allah, semoga rezeki saya di sini. Ya Allah, gini. Selalu berdoa. Insya Allah bisa. Apalagi habis subuh gitu, sholat tahajud gitu, luar biasa ini ya. Yang kedua adalah rajin upload video. Ini yang teman-teman harus digarisbawahi banyak banget. Kalau ingin menjadi seorang content creator harus rajin upload video. Biar kita biar banyak video kita di YouTube gitu. Nanti jam tayang, subscriber gampang itu carinya kalau teman-teman rajin upload video. Kemudian konsisten upload video. Jangan cuma sebulan sekali, jangan. Kuncinya untuk upload video itu minimal seminggu itu sekali, minimal loh itu, minimal. Boleh teman-teman 3 hari sekali, boleh setiap hari pun boleh, malah bagus. Tapi ini konsisten harus dikonsistenin. Kalau misalnya sebulan sekali itu kurang banget gitu teman-teman ya. Terus kemudian sabar ini adalah kunci.
Bener-bener sabar itu kunci banget dan tidak boleh malas. Itu udah kunci. Saya aja sering malas ya sekarang ya. Itu ya. Oh ya, yang perlu saya sampaikan satu lagi adalah itu. Kalau teman-teman bikin video, edit video ataupun tag video ataupun ngupload video di YouTube itu yang baik ya, yang bagus gitu, Kak. Yang bagus maksudnya itu yang nggak aur-auran gitu. Misalnya videonya itu kayak kita tag videonya tuh kayak aur-auran gitu, jelek gitu. Jadinya kayak apa gerak-gerak apa gitu nggak enak dilihat gitu. Jadi kalau bisa upload video yang bagus. Kalau misalnya pengen upload video yang beralur gitu, beralur ceritanya gitu tentang apa itu bagus itu. Video yang bagus adalah video yang diedit, video yang beralur, dan video yang mempunyai size-nya itu bagus. Size-nya contohnya 720p, 1080p gitu ya, pixel. Jadi kalau misalnya burek, apa burek itu buram, videonya itu jelek, nggak bakal ada yang nonton itu. Jadi yang pertama kali adalah perbaiki kualitas videonya teman-teman, gitu. Oke, next. Next udah selesai nih, saya udah hafal. Udah, ini materi saya ini. Nanti kalau mau lanjut silahkan tanya-tanya ini. Banyakan materi ini saya nanti. Baik teman-teman, ini saya gimana? Saya akhiri apa gimana? Apa nanti aja ngakhirinya Pak Ruslan? Nah, oke. Terima kasih Mbak Cocom. Ini baik sekali. Ya, ini mungkin thumbnail seperti ini, tampilan awal di YouTube. Itu thumbnail itu. Thumbnail. Oke. Saya sampai bingung tadi, kok saya nggak ada contoh thumbnailnya. Ini thumbnail ya? Benar Pak Ruslan. Thumbnail ini kunci utama loh juga loh. Kenapa gitu? Orang ketika nonton cari sesuatu ya, misalnya cara membuat donat ya, donat itu. Yang pertama kali dilihat apa? Thumbnail. Ya enggak? Ya enggak? Nggih mboten. Ya. Halo betul, semuanya, betul. ya enggak? Betul. Ya, semuanya Benar, gimana Mbak. nih? Benar ya? Nah, Casingnya Mbak, pertama kali casingnya. casing, nggak cuma di kehidupan nyata aja ya. Di ini juga iya, casingnya yang dilihat. Kalau thumbnailnya kok bagus, wah itu banyak yang ini saya nih tembus 1000 subscriber cuma 1 bulan. Wow, kan orang-orang kayak, wah gimana ini Mbak gitu. Tapi ini bener kalau ini saya ini. Ini yang saya dapatkan itu. Terus ini juga diedit sedemikian rupa, gimana caranya biar orang-orang itu klik video kita. Tapi jangan bohong ya, di situ jangan bohong. Banyak kan kayak, oh thumbnailnya kayaknya wow. Misalnya yang kemarin tuh kayak yang lagi heboh-hebohnya tuh Sarah Wijayanto tuh itu ya yang istrinya Demian pesulap itu. Sarah Wijayanto bisa melihat arwahnya Vanessa gitu. Itu luar biasa, itu banyak yang ngeklik tapi bohong, pembohongan publik, nggak boleh kayak gitu ya. Usahakan kalau thumbnail harus sesuai dengan isi video dan harus menarik. Kalau nggak bisa gimana Mbak edit video, edit thumbnail? Latihan sekarang, mulai latihan sekarang, latihan edit thumbnail sama latihan segalanya. Oke, sudah Pak Ruslan. Itu sekarang yang intinya itu Pak Ruslan. Siap Mbak Cocom, menarik sekali bahwasanya selain SEO, search engine optimization jadi kita riset di search engine tadi, kata-kata yang sering muncul di search engine itu ternyata tampilan atau thumbnail video kita juga berpengaruh selain search engine optimization tadi. Jadi tampilan seumpama membuat donat tadi yang dicontohkan Pak Cocom itu harus gambarnya atau thumbnail awalnya itu harus estetik katanya Mbak Cocom. Saya sering lihat di status WA-nya. Monggo jika ada yang perlu didiskusikan, ditanyakan kepada Mbak Yunita. Monggo silakan dibuka. Boleh ini Mbak ya? Boleh masa nggak boleh? Monggo bisa raise hand, mengaktifkan fitur raise hand-nya atau di kolom chat komentar kami persilahkan. Ya, anak buahnya Pak Ruslan ini mana ini? Ini ada Mbak Ika, Mbak Ilmi, ada Mas Dovir tadi saya lihat sekilas, Mas Sofri. Mas Sofri mana ini? Tadi ada. Biasanya ada Mbak Anta. Dan ada beberapa PKBM juga. Ada Bu Prima tadi, Bu PKG, monggo. Ini dari Mas Dovir, udah berani. Padahal aktif IQ-nya.
How are you? Ya. Oke, Ada yang monggo. tanya di chat. Ada yang tanya di chat, Kak. Oh, siap. Oke. Saya Ini scroll dulu ya. Ya. Ini poro-poro PKBM ini eman loh kalau nggak punya ini. Ayo Kan punya. Mbak Cocong terkadang Bisa punya video tapi waktunya itu loh sambil ngomong dan sebagainya. Kaum ibu-ibu gitu ya, pengennya itu eksis tapi ya berat di ngomongnya itu, ngomong anak-anaknya. Jadi untuk ngeditnya itu Iya. kadang males. Iya. Iya benar itu. Ini tanya atau gimana ini? Apa saya jawab apa gimana? Iya, ya enggak apa-apa. Sekilas Iya. pengennya itu yang buat konten gitu ya. Bisa kalau nanti bisa Bapak buat, tapi ngeditnya itu loh menumbuhkan semangat untuk ngedit itu terlalu sekali ya. Karena ada gangguan kucil-kucil dan sebagainya kayak gitu. Ya. Nah, kalau itu ya masalah itu ya ibu-ibu ya bunda-bunda, bunda-bundaku tersayang, itu sekarang ya banyak sekali konten kreator ibu-ibu, banyak banget di YouTube itu. Pas saya tanya-tanya ya, kebetulan saya juga kenal, juga ada teman saya juga konten kreator yang ibu-ibu, sekarang udah ibu-ibu juga punya, dan banyak sekali yang udah jadi ibu-ibu. Cara mengaturnya itu adalah gini, ketika dia take video itu adalah ketika anaknya tidur. Emang agak capek ya. Jadi malam-malam tuh take video, kebanyakan gitu. Terus apa? Ketika anak-anaknya itu tidur juga ngedit videonya tuh pada saat itu. Terus saya tanyakan juga, capek nggak? Ya capek mbak gitu kan, ya capek gitu kan. Soalnya kan habis ngomong seharian gitu kan, masak. Tapi mau nggak mau ya bikin editnya tuh ketika malam-malam gitu. Itu kalau emang diniatin betul, ya seperti itu ibu-ibu. Kalau misalnya ibu-ibu emang seperti itu. Terus saya juga tanya juga ya, gimana ya? Apa ya? Saya lupa maksudnya. Ini ya nggak capek gitu intinya, kayak capek ya tetepan ya. Terus waktu lain selain itu apa? Waktu selain itu adalah ketika anak-anak saya misalnya udah sekolah ya. Waktu sekolah itu di itu. Ada lagi juga ketika saya membuatkan konten nganu mbak, saya titipkan ke mbahnya dulu, neneknya dulu gitu. Kalau ada nenek atau saudara itu titipkan dulu. Itu digunakan untuk apa? Untuk take video. Ngeditnya ketika anak-anak lagi tidur gitu biasanya. Jadi memang agak-agak apa ya? Emang agak-agak berusaha dikit. Tapi nanti kalau udah besar channelnya enak insya Allah. Enaknya apa? Kita bikin konten dapat gaji itu. Memang kita tuh dari awal tuh gitu bersusah-susah, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian gitu. Saya dulu walaupun saya kayak gini belum punya anak, saya dulu juga juga itu kuliah, tesis dulu saya itu malahan tuh. Ya gitu juga banyak kerjaan juga gini, tapi ya itu saya ngeditnya pas malam-malam, pas ada waktu. Sampai sekarang pun saya ngeditnya malam. Memang ngantuk gitu ya, tapi kan ngedit kan membutuhkan waktu cuma 1 hari aja gitu loh. Jadi insya Allah bisa kalau misalnya bunda-bunda pengen jadi seorang konten kreator bisa ngedit video malam-malam jadi itu udah. Gitu ya. Ya, siap. Terima kasih. Oke, jadi sama-sama. diselingi waktu nggih, manajemen waktu, Mat. Jadi Benar titik poinnya sekali. di manajemen waktu, Mbak Cocom. Terus ini Mbak Cocom ada yang dari chat nggih, dari Dian Official, DIAAN Official. Ini menanyakan perbedaan YouTube dan YouTube Short yang pertama. Yang kedua, mau nanya kalau waktu yang pas untuk upload video jam berapa? Nah ini monggo Mbak Yunita. Oke, yang pertama tadi dari Mbak Dian ya. Ini kayaknya udah berkecimpung di YouTube juga, udah ini baik ini juga tahu YouTube Shorts itu. Jadi ntar YouTube Shorts sama YouTube bedanya apa gitu kan? Ini sebenarnya udah banyak banget dibahas ya. Kalau YouTube Short itu sama-sama dari YouTube. Itu adalah program baru dari YouTube Short itu. Itu kayak istilahnya sekarang kayak TikTok gitu loh teman-teman. Kenapa kok YouTube itu diadakan kayak YouTube Short itu kayak TikTok? TikTok kan detikannya 1 menit gitu kan. Terus Instagram pun juga seperti itu sekarang. Instagram juga ada shortnya gitu.
Sekarang YouTube juga gitu. Nah, bedanya apa sama YouTube Short gitu ya. Kalau YouTube Shorts itu teman-teman gak ada batasan minimal subscriber, jam tayang untuk mendapatkan uang dari YouTube Short. Putus-putus. Jadi nggak ada kok. Putus-putus? Putus-putus kah, Pak? Lancar, Ruslan? Mbak Cocom. Lancar. Oke. Lancar. Nah, gitu ya. Jadi YouTube Short itu, Iya, putus-putus. YouTube Short itu ketika kita dapat penghasilan dari YouTube, itu tidak ada minimal dan maksimal untuk kita dapat uang dari YouTube. Tapi kalau YouTube, di videonya YouTube, itu ada maksimal dan minimalnya untuk kita dapat penghasilan dari YouTube, monetisasi tadi itu. Jadi YouTube Short, semua channel bisa ikut YouTube Short. Kalau videonya itu berhasil FYP, for your page, nah itu namanya. Kalau berhasil untuk banyak yang nonton, itu akan dapat $100 dari YouTube, gitu. Nanti ketika teman-teman dapat $100, nanti ada email dari YouTube, email berisikan selamat video short Anda mendapatkan uang sebesar $100. Nanti teman-teman suruh ngisi rekening. Nah, itu udah banyak banget. Nggak ada minimal subscriber dan 4.000 jam tayang di situ. Tapi kalau YouTube, itu ada minimal maksimal subscriber dan 4.000 jam tayang tadi itu. Tuh ya bedanya. Udah gimana Mbak Siap. Dian? Mantap, Mbak Cocom. Mau tanya, Oke, monggo dulu? siapa? Mbak Bu Nenden siapa? Iya, monggo. Mari. saya Ilmi. Mbak Ilmi, ya monggo Mbak Ilmi. Siap. Tadi kan ditunjukkan ada beberapa aplikasi, Mm-mm. ada Piskart, Kingmaster, dan lain-lain. Itu apakah ketika sudah mengedit di Kingmaster, apakah perlu mengedit ke aplikasi-aplikasi yang lain seperti yang kakak tunjukkan tadi seperti Piskart? Terus Oh, itu. Yeah. yang kedua kan ada aplikasi InShot kalau nggak salah itu Piskart itu bagusan mana? Ya, Oke, cukup mungkin ya baik. Mbak Ilmi Ya cukup. atau ada lagi? Mumpung ada Mbak Ilmi. Sudah, Pak. Oke, siap. Monggo Mbak. Atau ditunggu lagi? Ada yang bertanya? Ini, Pak. Monggo. Oke, monggo. Saya, Pak. Mari. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nenden dari Bandung. Alhamdulillah saya YouTuber pemula ya, insya Allah. Mau tanya itu kan saya subscribernya alhamdulillah udah 100. Tapi videonya udah ada iklan, itu tandanya apa ya, Mbak? Oke, Kasih. nanti saya sampaikan. Oke, terima kasih Mbak Nenden. Disimpan dulu. Yang lain monggo. Ada dari Mas bulat. Afif Miftahudin, Mbak Cocom, ini dari chat ya. Ya, Apa benar silakan. kalau tidak upload YouTube sampai 3 bulan akun YouTube dinonaktifkan? Nah, ini nanti monggo langsung dijawab saja. Ada 3, nanti lupa. Dari 3 penanya tadi Mbak Cocom, monggo. Langsung jawab saja. Ya, tadi Tadi apa ya? Tadi Nah, InShot Mbak Ilmi tadi dari Ilmi, InShot. Mbak Ilmi tadi. ya, ya InShot sama itu tadi ya. Nah, tadi tuh Mbak Ilmi yang saya Ya. sampaikan itu adalah aplikasi-aplikasi yang saya gunakan ya. Jadi kalau misalnya saya tadi ada PicsArt itu cuma contoh aja. Contoh teman-teman kalau bikin thumbnail bisa melalui PicsArt, boleh melalui Pixellab juga boleh, terserah bebas. Itu bukan terus kayak habis PicsArt harus ke aplikasi lain, enggak gitu. Jadi itu cuma milih aja, salah satu aja dipilih. Kalau Yang misalnya paling dikuasai ya. nyamannya yang nyamannya Nah, di yang Pixellab nyaman. silahkan. Nah, kalau saya biasanya pakai Pixellab untuk thumbnail. Ya, untuk thumbnail saya Pixellab. Kalau PicsArt saya biasanya buat ngedit lainnya. Tapi PicsArt tuh lebih bagus loh, lebih lengkap
Tapi saya berbayar di sini. Saya berani bayar PicsArt karena saking bagusnya PicsArt ya. Saya berani bayar. Tapi kalau Pixel Lab saya cuma thumbnail aja di situ. Thumbnail saya di Pixel Lab. Itu ya. Jadi Mbak Ilmi itu bukan terus kayak kita habis PicsArt kalau itu enggak gitu ya. Itu cuma suruh milih salah satu aja. Selanjutnya tadi pertanyaan Mbak Ilmi tadi apa? Saya kok lupa. Habis lupa. dari KineMaster apa perlu diedit yang lain? Enggak. Aplikasi yang lain? Enggak usah. Enggak usah ya. Jadi KineMaster itu enggak usah diedit ke lainnya, enggak apa-apa. Kalau misalnya dirasa kalau udah cukup di KineMaster udah bagus silahkan gitu. Kalau saya kenapa tadi kok CapCut terus ke KineMaster karena saya KineMaster itu nggak kurang lengkap, nggak ada yang buat cerah-cerahin wajah gitu loh, nggak ada yang bikin mempercantik wajah. Tapi kalau CapCut itu ada. Jadi kalau ketika saya membutuhkan untuk wajah saya pengen tak cerahin gitu, saya pakai CapCut dulu, nanti baru saya edit finishingnya ke KineMaster gitu Pak Ruslan. Cuma buat itu aja, buat selang-seling aja gitu. Berarti kalau satu aplikasi tidak ada, boleh di lain aplikasi, boleh dilengkapi di aplikasi yang lain. Tergantung kebutuhan kita lah. Kalau kita di KineMaster itu tidak ada saturation, pencerahan untuk wajah dan lain sebagainya, itu mungkin bisa diedit di aplikasi lain. Mungkin seperti itu, Pak. Benar sekali Pak Ruslan. Pak Ruslan mantap. ini memang luar biasa. Jangan, nanti saya pakai helm enggak cukup nanti. Ini ya, itu ya. Dari Bu Nenden tadi, Mbak Cocom. Nenden tadi apa sih tadi Pak? Saya kok lupaan gimana toh? Iya. Mbak Bu Nenden. Subscribernya sudah 100, terus ada iklan. Oke. Siap. Jadi gini, sekarang itu YouTube itu memberlakukan iklan pada semua channel yang dirasa itu tuh pantas untuk dapatkan iklan. Semua channel ya. Cuma bedanya apa? Channel yang belum monetisasi atau yang belum 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, itu ketika muncul iklan, iklannya itu bakal penghasilan iklan itu bakal masuk ke YouTube, bukan masuk ke rekening kita. Itu bedanya. Tapi ketika orang yang sudah lolos monetisasi, sudah 1000 subscriber, 4000 jam tayang dan lolos monetisasi, iklan yang muncul pada video YouTube itu akan masuk ke rekening kita. Itu adalah penghasilan kita. Tapi kalau ketika orang-orang yang masih belum monetisasi, yang 1 subscriber kayak Bu Nenden itu, muncul iklan di YouTube itu nggak masuk ke kita, nggak masuk ke rekeningnya Bu Nenden, nggak masuk ke penghasilannya Bu Nenden YouTube, nggak, tapi masuk ke YouTube. Karena YouTube itu sekarang berhak untuk menaruh di iklan di semua channel gitu ya. YouTube juga pintarnya apa? Ketika banyak nih kayak channelnya tuh videonya tuh bagus banget, itu yang nonton sampai banyak, tapi subscribernya dikit, itu eman banget buat YouTube gitu loh. Itu YouTube itu ya, jadi eman banget. Jadi YouTube mengalihkan itu dipasangkan iklan, cuma nanti penghasilannya masuk ke YouTube. Nah, gitu ya, Ibu Nenden ya. Jadi jangan kaget. Oke? Nggih, Bu? Wah, nggih, bahasa Jawa itu ya. Bu Nenden, semangat tetap Bu Nenden ya untuk membuat channel ya. Dari Mas Afif tadi, kalau kita 3 bulan tidak upload, apa kena pembekuan atau apa, Mbak Cocom? Tidak kayaknya ya? Enggak ada itu ya. Enggak nonaktif malahan ya. Enggak ada sih. Mau channel hilang itu emang dari YouTube, enggak ada ketentuan itu, enggak ada Mas ya. Jadi ketika gini ya, banyak yang kayak channel kita tuh cuma ketika mau komen di sebuah video itu kita harus punya channel Mas gitu ya. Banyak orang-orang tuh komen-komen itu dia nggak aktif, bukan YouTuber, bukan channel aktif gitu. Jadi nggak ada di situ. Jadi tenang aja, channel nggak aktif 3 bulan nggak bakal dihapus. Itu bakal dihapus karena lebih ke email sih. Emailnya nggak digunakan gitu, lebih ke email itu Mas. Itu ya. Oke. Terima kasih. Usahakan, Pak Ruslan, usahakan kalau misalnya pengen jadi content creator ya harus aktif, no? Ya, betul. Harus aktif. Nah.
Karena tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Yunita bahwasanya YouTube itu salah satu anak perusahaannya Google. Jadi Google Tools itu tidak hanya Google Form, Google Dokumen. Nah, YouTube ini juga Google Tools ya. Karena berdasarkan dari email Google, Gmail kita. Kalau sudah punya Gmail, ya otomatis bisa upload langsung tanpa daftar. Terus ini ada dari Leia Rizka. Alhamdulillah saya sudah monetisasi tapi dolar tidak pernah naik. Jadi udah sebulan belum gajian. Gimana cara naikin dolar? Nah, ini pertanyaan yang tidak perlu kita jawab ya, menanyakan bagaimana cara menaikkan dolar. Nah, ini kita ya itu urusan pemerintah nggih. Jadi pemerintah ini untuk Bukan Pak, bukan Oh, masalah bukan. pemerintah kalau ini. Iya, maksudnya menaikkan dolar itu gini Pak Ruslan, ketika kita nganu, bukan terus yang dolar dinaikkan 14.000 di 20 bukan. Ini istilah Pak Ruslan, istilah orang-orang YouTube tuh emang kayak gitu. Menaikkan dolar tuh gimana Mbak gitu. Istilah itu emang. Menaikkan income atau ya. Nah, gitu. Jam tayang atau apa? Ngomong. Saya soal dolar ya. Nggak apa-apa. Namanya kita belajar ya Pak Ruslan ya. Tapi ini Pak Ruslan ada benernya juga loh. Itu masalah pemerintah kalau menaikkan dolar itu. Ya, itu nganu. Jadi dolar ya. Jadi gini Pak Ruslan, ketika kita sudah lolos monetisasi udah 1.000 subscriber, 4.000 jam tayang, kita mengajukan monetisasi ke YouTube, ke Google. Selamat Anda diterima menjadi partner YouTube. Nah, itu teman-teman sudah mulai mendapatkan penghasilan dari situ. Nah, di situ untuk kita mendapatkan itu, Pak, untuk mendapatkan Google pin Google itu ya, pin AdSense yang kertas verify itu harus mendapatkan dolar minimal $10 itu. Baru kita bisa dikirim $10 itu. Dikirim pinnya itu. Nah, ketika kita dapat pin, kita nanti bisa mulai dapat gaji dari YouTube. Makanya ini teman-teman setelah lolos monetisasi itu harus mencapai itu dulu gitu. Masih panjang gitu, masih panjang tempatnya teman-teman dapat gaji itu masih panjang. Jadi harus punya verifikasi pinnya itu. Nunggunya tuh juga lama itu. Seminggu 1 bulan saya dulu nunggunya itu. Nah, terus dolarnya gimana Mbak? Kok nggak naik-naik gitu kan? Sudah monetisasi tapi nggak naik-naik. Teman-teman upload video terus kemudian diatur. Jadi harus diatur, ada cara pengaturan untuk kita tuh menaruh dolar kita di video kita itu nanti ada di kolom YouTube Studio itu ada kolom dolar gitu, nanti diaktifkan dulu. Jadi teman-teman ya, ini kunci ya. Setelah teman-teman lolos monetisasi, udah lolos monetisasi, semua video teman-teman itu diaktifkan ya dolarnya. Itu nanti kalau teman-teman udah monetisasi pasti udah ada tulisan dolarnya aktif dan nonaktif. Diaktifkan semuanya. Upload video setiap hari, terus diatur iklannya taruh di mana. Iklan kita bisa mengatur iklan itu ketika kita minimal 8 menit. Tapi kalau misalnya video kita di bawah 8 menit nanti yang ngatur dari YouTube. Nah, usahakan kalau misalnya teman-teman udah gede channelnya ya udah minimal 8 menit kita bisa mengatur dolar itu muncul di video kita gitu ya. Itu cara menaikkannya pun sama kayak kita mencari subscriber, kita harus rajin upload video, terus kemudian membuat thumbnail yang bagus, videonya kita juga isinya bagus, insya Allah nanti dolarnya naik sendiri gitu. Oke, Mbak Yunita, berarti diaktifkan fitur dolarnya itu ya, terus kemudian di promosinya itu diselipkan di menit keberapa yang kira-kira nanti tidak di skip gitu ya, kira-kira di mana. Benar sekali. Jadi para yang nonton channel kita itu lihat promosi berbayarnya atau iklannya itu pas di menit keberapa. Itu mungkin yang bisa saya tangkap seperti itu ya, Mbak. Benar sekali. Jadi di satu video tuh teman-teman bisa naruh beberapa iklan gitu. Cuma jangan sampai banyak-banyak iklan, kasihan nanti orang-orang nonton. Benar, jangan banyak ya, yang pas lah, proporsional. Yang jelas kalau ada promosi berbayar di teman kita ya dilihat saja, tidak usah di skip iklannya. Nggak apa-apa Pak, harusnya di skip, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Yang penting dilihat.
dilihat aja. Kan itu yang iklan muncul itu. Ya, yang penting kita produktif ya, jangan 3 bulan, 6 bulan tidak membuat video, mengedit video dan lain sebagainya. Ya, ini ada King, ini Mas atau Mbak ini ya, atau Pak atau Bu, Kingara ART. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, tema YouTube itu sebaiknya campur-campur apa satu tema saja? Nah, ini tadi sudah dibahas. Monggo, mungkin belum gabung bersama kita Mbak Yunita. Oke, siap. Jadi tema YouTube itu usahakan jangan campur-campur ya. Teman-teman bisa lihat channel-channel yang gede-gede itu. Mana ada campur-campur enggak kan? Kayak misalnya kalau kecuali teman-teman artis ya, artis silahkan ya. Artis mah bikin anak lagi ngapa, lagi main-main biasa aja udah sampai viral itu kalau artis itu. Kita anak kita main-main, ya kita siapa gitu. Gitu ya. Jadi bikin tema kalau artis-artis itu biasanya vlog. Jadi temanya artis itu biasanya vlog ya, vlog tentang kegiatan anak. Bahkan artis pun aja punya tema di situ. Temanya artis itu vlog. Nah, kita temanya nggak boleh campur-campur. Usahakan, ini untuk utama ya, yang pertama, yang utama, yang kita lagi awal-awal bikin itu, 3 tema. 3 tema minimal, maksimal 3 tema. Sesuai dengan kemampuannya teman-teman. Karena apa? Sesuai dengan kemampuan teman-teman. Karena nanti ketika channelnya sudah besar ya, otomatis kan kita harus, mau nggak mau setiap hari kita, nggak setiap hari sih, mau nggak mau kan kita harus rutin mengupload video kan. Jadi kita nanti kalau temanya kita nggak bisa, kita susah nanti ke depannya gitu. Jadi usahakan bikin tema yang sesuai dengan passion kita, sesuai dengan skill kita apa gitu. Kalau kita nggak bisa, misalnya kita, oh itu channelnya tentang tentang cara membuat rumah, wah bagus tuh, aku ikut-ikut tapi passion kita nggak ada di situ gitu, susah nanti ya. Jadi kita kenali passion kita dulu gitu. Minimal 3 tema di satu channel. Tapi kalau lebih bagus lagi adalah 1 tema. Tapi kalau buat awal-awal 3 tema, nanti dilihat, wah ini 3 tema itu misalnya masak, kerajinan tangan, terus vlog ya misalnya ya. Wah dari ketiga ini yang banyak dilihat itu adalah tema tentang vlog. Wah berarti aku bakal fokusin channel aku tuh ke vlog. Lebih aku banyak ke vlog itu ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai campur-campur, itu bakal susah untuk cari subscriber. Orang-orang bakal nggak mau lihat channel kita. Gitu. Oke, siap. Terima kasih Mbak Tutom. Ini ini banyak nih, kurang kita batasi saja ya. Ada 3 terakhir dari chat kita. Ya, oke. Ini dari Mbak Dian Official tadi. Bagaimana solusi akun YouTube kena pedoman komunitas? Nah, ini sepertinya sama dengan PKBM Mubarak 2. Ini upload video, kemudian videonya hilang dengan keterangan diblokir. Nah, ini mungkin hampir sama Mbak Cocom. Yang pertama Mbak Dian Official itu kena pedoman komunitas ya. Terus kemudian PKBM Mubarak 2 ini videonya diblokir. Dengan keterangan diblokir. Mungkin ada apa atau pengalaman yang Mbak Cocom ini seperti apa, bisa di-sharekan pada teman-teman. Oke, siap. Ya, sebelumnya saya mau tanya nih ke Mbak Dian tadi. Coba disuarain nih, mau nggak suarain suaranya? Saya mau tanya sama ataupun Mbak Dian ataupun siapa? Contohnya aja lah, siapa? Pak apa tadi PKBM mana Pak? PKBM Mubarak 2. Mubarak 2. Saya mau tanya nih, itu videonya tentang apa kemarin? Yang coba Pak itu. Yang PKBM Mubarak 2, tentang apa videonya? Mas Ali, Mas Hasan, atau siapa ini? Monggo, Mubarak 2. Atau Mbak Dian Channel. Seperti tentang apa? Maksudnya videonya tentang apa dulu gitu. Oke. Kalau tidak spesifik, kita tidak bisa. Biasanya mungkin kan ini ada dari Mitra Taman Suruh, Mbak Yunita. Mitra Taman Suruh ini punya channel sendiri PKBM-nya, terus kemudian
punya karya dari warga belajar musik ya terus diupload. Mungkin teman-teman bagaimana hukumnya ini? Kalau yang cover seperti itu Mbak Coco, mungkin seperti itu, mungkin saya kurang tahu juga ya. Yang dari Mbak Dian Channel maupun PKB Mubarok mungkin seperti itu, Mbak. Pengalaman saya nggih, kalau pengalaman saya mungkin nanti bisa ditambahi oleh Mbak Yunita. Kalau copyright tadi benar Mbak Coco, baik dari videonya maupun audio itu sekarang nopo nggih diberitahukan di awal. Kalau biasanya kalau upload kita kan nanti ada semacam notifikasinya, dari menit sekian dari menit sekian ke sekian ini kena copyright audionya atau videonya. Nah, seperti itu. Tadi Mbak Cocom sudah menjelaskan bahwa ada YouTube Studio. Nah, di situ ada untuk audio yang bebas copyright di YouTube Studionya. Itu sudah. Atau enggak, kalau nggak mau yang di YouTube Studio, ada namanya Bensound. Nah, Bensound itu juga ada dari musik-musik free copyright itu juga bisa dimasukkan di audio Bensound di ya, Pak, ya? kita. Okay. Bensound. Mungkin Mbak Cocom ada apa pengalaman yang lain Mbak Cocom? Kenapa kok harus kena copyright, kena pedoman komunitas dan lain sebagainya? Mungkin tadi belum bergabung dengan kita, seperti itu Mbak Cocom. Kalau saya dulu ya Pak Ruslan ya, saya beberapa kali zaman dulu kan nggak ada yang kayak sekarang itu ya, dari awal dikasih tahu ada copyright. Dulu saya ternyata banyak mengandung copyright loh. Apa musik saya itu kayaknya tenang aja. Di YouTube Studio itu kita nggak harus menghapus video kita kok. Ketika kita musiknya tuh diklaim itu penciptanya, kita bisa mengeditnya di YouTube Studio. Caranya gimana? Caranya nanti ada. Kalau nggak tutorial susah ya. Caranya nanti ada, intinya di YouTube Studio nanti ada. Kita menghapus musiknya yang copyright itu. Jadi cuma di menit yang mengandung copyright itu, atau kita mengganti musiknya itu. Musiknya itu nanti udah disediakan di YouTube Studio. Itu nanti otomatis itu. Cuma kelemahannya ketika kita mengganti video musik kita ya, otomatis ketika kita videonya ada suara kita, nggak ada suara kita, aja musiknya itu gitu. Itu kelemahannya itu. Itu ya. Tapi kita bisa, kan kita eman-emannya gini, video kita udah terlanjur banyak yang nonton gitu loh. Jadi eman-eman kalau misalnya dihapus kayak gitu dulu. Jadi kayak ya udahlah nggak apa-apa, suara saya nggak terdengar cuma menit berapa ini. Cuma saya ganti copyright, cuma saya ganti musiknya aja. Otomatis saya yaitu semua video-video saya mengandung musik copyright, saya edit semuanya. Saya ganti musiknya semuanya. Jadi nggak saya hapus di menitnya itu. Ada di YouTube Studio itu. Tenang, YouTube itu mempermudah kok juga. Itu ada. Terus ketika videonya dulu ya videonya tuh mengandung copyright video misalnya, bukan musik ya, video ya. Oh, ini channelnya ada video yang sure misalnya, ada video yang melanggar komunitas, itu bisa diedit, bisa ditrim, bisa tuh bisa dipotong. Ada nanti di YouTube Studio. Dipotong bisa di YouTube Studio. Jadi kita ngeditnya enggak, kita udah upload video dulu ya, udah terlanjur udah upload video, langsung dihapus di YouTube-nya langsung bisa. Jadi kita nggak usah ngedit lagi, upload lagi, nggak usah gitu. Ada nanti tempatnya untuk mengedit video kita. Ada, silahkan cari di YouTube Studio ada. Terus apa nih tadi Pak Ruslan, ada chat itu apa tadi? Dari PKBM Mubarok 2 tadi video itu video pembelajaran, video pembelajaran Mbak Yunita yang kena blokir. Video pembelajaran ya. Iya, kadang itu video pembelajaran nanti isinya tentang apa juga, itu juga YouTube juga itu loh, sensitif juga loh Pak Ruslan. Biasanya pun tentang apa ya? Apa susah Pak? Kalau YouTube video pembelajaran itu emang kayak harus pure sama video kita sendiri gitu ya. Itu videonya orang-orang ngambil video orang lain enggak gitu di situ ya. Gitu. Nah, saya juga pengalaman gini Pak Ruslan. Saya tuh waktu itu tutorial cara mendownload KineMaster Pro. Nah, saya tuh kena klaim ini
ini video orang dewasa gitu loh. Orang dewasa mana kayak gitu kan. Orang saya bikin ini. Bingung saya sampai sekarang, ini apa dewasanya itu. Sampai sekarang saya itu nggak berhasil. Saya udah mengajukan banding di situ Pak Dusan. Banding, ini saya nggak mengandung ini, nggak diterima. Tetap mengandung itu. Saya bingung, ini apa coba yang ngandung. Sampai sekarang saya bingung, jujur saya bingung itu. Cuma kalau misalnya sampai dihapus itu berarti emang melanggar, nggak boleh itu. Jadi kalau bisa teman-teman videonya itu pure videonya sendiri, jangan ngambil dari orang lain gitu. Tuh. Oke. Berarti kalau melanggar pedoman komunitas mungkin yang dilarang ya. Tapi kalau hak cipta itu bisa ada notifikasinya, bisa dirubah atau ditrim katanya Mbak Cocom tadi, dipotong bagian yang nanti ada notifikasinya kok teman-teman, dari menit ke berapa ke menit ke berapa itu merah biasanya Mbak Cocom ya. Itu nanti bisa diganti baik video maupun audionya. Ya, tadi di YouTube Studio atau yang lain lah. Tapi yang jelas seperti itu, benar Mbak Cocom. Terus YouTube ini memang apa ya? Memang membuat semua pihak open source bisa mengklaim, ini mengklaim bahan ajar saya, mungkin seperti itu di Mubarak 2. Atau ya benar. Video ini bagian per detiknya lebih dari 8 detik kalau tidak salah ya. Kalau lebih dari 8 detik itu boleh diklaim dan sebagainya. Kalau dari kurang dari 8 detik, 7 detik, nah itu tidak masalah sepertinya. Kayaknya seperti itu kalau di baca-baca di mana di pedomannya. Benar. Seperti itu. Jadi mungkin teman-teman yang takut diklaim oleh pihak lain, itu mungkin benar yang diceritakan Mbak Yunita. Kita buat sendiri baik video, audio, kalau boleh yang free copyright atau bahan ajar dari internet mana, kayak Mbak Cocom kan cara mendownload KineMaster, mungkin yang punya KineMaster itu yang mengklaim punyanya Mbak Cocom, sehingga banding ada pembuktian yang lebih kuat lagi di KineMaster atau yang lainnya. Mungkin seperti itu, saya juga tidak paham gitu. Iya. Tapi benar Pak Ruslan, benar. Jadi saya tuh sampai saya ingat, jadi pernah beberapa kali video saya tuh dicomot orang Pak Ruslan, dicomot orang, diupload lagi. Jadi video wajah saya gitu. Itu muncul ternyata muncul di YouTube Studio. Jadi nanti itu ada kayak apa itu, klaim hak cipta, itu nanti ada namanya klaim hak cipta. Itu muncul semua channel-channel yang upload video saya, itu ada semua. Mungkin tadi yang dihapus itu adalah, jadi gini, ketika saya tahu wah ini channel ini klaim video saya ini, saya mengajukan banding, saya suruh hapus video itu. Diterima sama YouTube, akhirnya dihapuslah video itu dari channel itu. Mungkin seperti itu Pak Ruslan, bener. Jadi kena klaim hak cipta itu. Saya sering Pak Ruslan kayak gitu soalnya. Ya benar, saya sampai ingat saya. Ya. Ini Mbak terakhir ini dari mana ya? Sebenarnya sama sih dari Mbak Mariam ini. Ada dua sebenarnya, dari Oppo A54. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Mbak Cocom dan semuanya. Bagaimana? Ini hanya mengupload 7 menitan tapi lama banget, 1 jam. Mungkin ini ini hanya itu masalah internet saja, itu. Masalah internet saja. Ini Mbak Mariam ini yang terakhir ya Mbak Cocom, ini ada. Ya. Apa itu? Ini Mbak Yunita, kalau video YouTube kita kena klaim hak cipta karena pakai sound, ternyata ada ciptanya, sebaiknya videonya diarsipkan atau dihapus. Tadi sudah dijawab, diganti saja yang kena klaim. Aku upload video di akun channel YouTube A, kemudian upload ulang di channel YouTube B. Berarti punya 2 channel. Kenapa kena klaim hak cipta? Kena klaim hak cipta. Bagaimana solusi? Mungkin itu Mbak Cocom. Belinya punya 2 channel. Di upload di A, Pak Ruslan. Di upload B kena klaim. Kena klaim nggak itu yang keduanya, yang upload kedua kalinya kena klaim nggak itu? Ya ini kenapa kena klaim hak cipta ya? Bagaimana solusinya? Kayaknya kena ini Mbak. Iya dong, kan beda channel, beda channel gitu loh. Walaupun channel kita 2 ya Pak,
channel kita 2 ya. Kita upload satu video yang sama itu kena klaim itu karena kan udah terlanjur masuk di YouTube gitu loh. Termasuk Jadi di wajar nanti channel yang kena pertama klaim. ya mungkin ya. Jadi jangan kalau misalnya teman-teman mau bikin channel lain beda tema, saran saya gitu. Siap. Gitu. Monggo, kalau masih ada waktu 3 menit, teman-teman yang ingin bertanya, sedikit saja, sedikit saja. Kalau enggak, nanti kita lanjutkan di WA group, teman-teman. Nanti boleh langsung tanya-tanya ke Mbak Yunitanya. Iya. Sebenarnya kalau 1000 subscriber itu gampang loh Pak Ruslan carinya itu. Kalau 1000 subscriber itu saya dulu. Mantap Mbak Yunita. Uangnya. Maksudnya gampang itu. Komentar Sebenarnya aja di komunitas saya, weh. Komentar di komunitas saya. Gabung saja nanti di komunitasnya Mbak Cocom. Nah, untuk ini itu nanti ini nggak beli subscriber ya Anda, ini promosi. Enggak, komen aja. Beda. Enggak, Pak, komen. Jadi bukan promosi, komen aja itu nanti dapat kok insya Allah biasanya gitu. Kan banyak situ Pak Ruslan yang komen itu. Saya dulu gitu soalnya. Sampai hari ini tadi banyak yang komen di channel saya tadi Mbak Yunita, gara-gara Mbak Yunita ini. Alhamdulillah. Ya mungkin semakin banyak relasi kita, semakin banyak yang komen, yang subscribe, yang lain-lain sebagainya. Oke, terakhir Mbak Cocom, closing statement dari Mbak Cocom untuk mengakhiri sesi ini. Sudah tidak terasa 2 jam hampir ya, ini sudah jam 3. Sangat menarik sekali ini. Mbak Cocom. Ya, closing statementnya sebenarnya tadi udah ada Pak Ruslan di sebelumnya itu. Closing statementnya adalah ketika teman-teman ingin menjadi seorang content creator jangan malas. Udah itu aja. Itu aja Pak Ruslan. Memang kuncinya jangan malas dah. Oke, baik sekali. Oke, beri tepuk tangan, aplaus kita baik fisik maupun virtual ya. Ada clap hand. Kalau sekarang nggak enak sekarang clap hand picture-nya. Terima kasih Mbak Cocom, luar biasa pengalamannya, share ilmunya. Waduh, ini apa ya? Semoga dicatat sebagai amal kebaikan Mbak Yunita, Mbak Cocom. Amin ya Allah. Sebagai tabungan amal kebaikan loh. Oke, terima kasih dari kami. Mungkin kita akhiri saja acara hari ini. Kita jumpa lagi di Ngobras sesi keempat, 5 dan selanjutnya dengan tema yang yang lain. Kita nanti identifikasi ya. Mungkin yang dimaksud Mbak Cocom tadi identifikasi dari diri kita. Yes. Jangan malas, itu tadi kata Mbak Cocom. Apalagi sekarang dunia pandemi, sehingga tidak ada alasan untuk tidak produktif di rumah dan di mana-mana saja. Oke, akhir kata. Terima kasih semuanya, Mas Topir, Mas Sopri, Mas Afif, Mbak Yunita Rahayu, Oppo A54, Mas Ali Mustafa, PKB Mubarak, PKB Bina Makmur, dan lain sebagainya ya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, warga belajar, tutor, PKB Mupa Ilmu, dan lain sebagainya. Terima kasih, mohon undur diri, belepotan sampean. Oke. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mewakili semua teman-teman. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, foto dulu yuk. Foto dulu. Terima kasih. Kita udah banyak yang keluar nih. On cam kita screenshot, kita foto ya. Sebentar. Sudah di on cam ya? Ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Di 2. Oh ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sudah di on cam kan? Oke. Sehat Mas Dovir. Oh iya Mas Dovir. Sehat-sehat Mas Dovir. Sehat. Sehat terus, mudah-mudahan. Oke. Terima kasih Mbak Cocom. Ya, sama-sama Pak Ruslan, terima kasih juga. Terima kasih Mbak Lulu Atma, terima kasih Bu Ani Linawati. PKB Tulas Mulia Pak Tubuh, Bu.
Saya end dulu ya. Terima kasih. Siap. Ya, Pak.